siap. Sorry ya, agak ke distract. Nggak Tadi apa-apa. saya excited aja, maksudnya, oh kita satu kampus nih. Seru juga gitu. Ya nggak apa-apa kok, malah lebih enak ikatan emosional lebih kebentuk kalau satu kampus, jadi Iya. lebih fleksibel. Nah karena itu, Mm, ini Bang, jadi boleh tolong diceritain dulu nggak, Bang Egi, dari awal misalkan ada orang user yang kepengen Oke, instalasi panel surya di rumahnya oke, atau di oke, siap. rukonya, tapi yang skala kecil nih antara rumah atau ruko atau tempat coffee shop yang kecil itu dari awal dia ngorder sampai akhirnya dapat harganya atau ngukur atapnya dulu, terus akhirnya sampai ada Oke. panel surya dipasang tuh alurnya kayak gimana aja sih Bang? Oke, siap. Oke. Saya sedikit jelasin ya. Jadi karena ini udah terfokus kepada arahnya untuk perumahan dan atau mungkin ruko-ruko kecil dan skalanya mungkin kecil ya, di bawah 10 kW mungkin ya. Nah, itu biasanya dia belum ada namanya perhitungan. Nah, jadi gini alurnya. Biasanya tuh klien atau calon klien itu ngechat by WA ataupun emang udah kenal dari lama. Nah, dia nge-WA saya untuk Mas, saya mau masang PLTS. Biasanya ada dua macam faktornya. Ada dua macam pertanyaan dia. Yang pertama, Mas, saya mau masang PLTS kapasitas sekian. Dengan anggapan bahwa misalnya dia mau masang 1000 watt. Dengan anggapan kalau dia rumahnya 1000 watt, dia akan masang 1000 watt. 1000 WP, dia akan masang 1000 WP. Nah, di situ kendalanya adalah saya harus menjelaskan kembali kalau 1000 WP kapasitas PLTS itu nggak sama 1000 watt kapasitas rumah. Karena kan kapasitas PLTS itu menghasilkannya 3 sampai 3,5 kWh per KWP kan. Nah, sehingga kalau saya tuh harus hitung dulu nih kebutuhan dari dia berapa sebenarnya sehari-hari. Sehingga saya saranin berapa pemasangannya. Nah, tapi itu macam model pertama. Jadi dia udah tahu kapasitas, tapi dengan anggapan kapasitas PLTS itu sama dengan kapasitas rumah. Nah, yang kedua, model kedua orang itu, dia pengen masang PLTS, tapi dia nggak tahu kapasitasnya berapa. Tapi dia punya bayangan budget. Saya punya budget, misalnya let's say 50 juta mas. Saya mau masang PLTS nih 50 juta. Dapatnya berapa KW, berapa penghematannya saya. Kayak gitu biasanya alur pertama. Nah, dari obrolan-obrolan itu, dari dua model tadi, kita setting. Kita sarankan kapasitasnya berapa, penghematannya berapa, return of investment-nya berapa, terus kemudian nilai investasi yang harus dikeluarkan itu berapa, dan juga peraturan di Indonesia seperti apa PLTS itu. Tapi karena saya kan jatuhnya seorang yang masang ya jasa ya, bagaimanapun namanya orang jasa itu pasti masukin marketing lah ya. Jadi kita harus bagus-bagusin PLTS dulu nih sedikit-sedikit gitu kan. Kita harus bikin dia percaya kalau PLTS itu bisa menghemat. Tapi saya pengennya memang jujur mengatakan penghematannya segini Pak. Kalau masang kapasitas segini, penghematan segini, biayanya segini, return of investment-nya sekian. Kalau 15 sampai 20 tahun. Itu pertama. Yang kedua nanti survei di rumah, di ruko atau coffee shop-nya dia untuk tahu medannya. Apakah nanti di lantai 2, lantai 3, akses untuk ke atasnya seperti apa, atau misalnya dia pemasangannya itu, saya pernah dia masang di garasi dan benar-benar bikin baru. Jadi itu banyak hal sih kalau model pemasangannya ya. Yang penting tergantung surveinya kita gimana, nanti dari situ baru dikeluarkan biayanya. Nah, setelah itu semua jadi, baru mereka setuju untuk pasang. Tapi kita harus komunikasikan kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu sih. Oke, clear banget Mas Egi. Berarti kalau Ya, gue rekap dari awal, itu ada dua ya. tipe customer ya. Customer pertama yang patokannya itu adalah budget. Nah, sama yang kedua patokannya itu kebutuhan daya listrik. Nah, jadi biasanya Iya, customer tuh ada dua dengan gitu ya. anggapan sama. Dengan anggapan kalau rumahnya 1000 watt atau 900 watt, masangnya sama. Nah, itu yang banyak banyak salah sih sebenarnya. Oh, kalau dari tagihan listrik per bulannya ditanya nggak kayak pemakaian konsumsi listrik per bulannya berapa berapa gitu antara harganya atau daya listriknya? Itu biasanya cara kita paling gampang ngedata orangnya kayak gitu. Jadi kita minta tagihan listrik setiap bulannya.
kita bagi Rp1.500 karena rate-nya ya, mungkin saya ngitungnya rata-rata adalah Rp1.500 per KWH. Nanti dapat kebutuhan KWH setiap hari itu berapa. Jadi kita saranin kalau emang mau full PLTS, rumahnya berjalan running tanpa listrik PLN, ya berarti 100% kapasitasnya. Nanti kita lebihin dengan penurunan efisiensi dan segala macam lah ya untuk sistem. Oh, berarti itu bisa milih ya mau di hybrid sama PLN atau mau full dari PLTS gitu bisa dipilih ya sama customer. Iya, dan kita juga kasih pilihan dia mau penghematan saja, misalnya mengurangi nih tagihan listrik 20%, atau misalnya kita sebenarnya lebih saranin bukan penghematan sih, kita lebih saranin satu benda yang emang full PLTS, misalnya kayak AC dia. Oke, paham. Jadi, Misalnya saya tanya nih, bapak punya atau ibu punya AC nggak? Kalau misalnya punya AC, kan AC itu gede ya listriknya. Nah, itu aja yang di cover full PLTS. Nah, dari situ udah kerasa lah penghematannya. Berarti kan nggak bayar tagihan listrik buat AC. berarti contohnya kalau misalkan ini orang usaha laundry nih, di mana laundry kan ada mesin cuci. Dia bisa request ya, yang mau di PLTS-in nih mesin cucinya aja kebetulan ada 5 mesin cuci di laundry tersebut. Kayak gitu contohnya, bener nggak Mas? Iya, kayak gitu contohnya. Atau misalnya dia mau penghematan aja. Kalau penghematan ya kita jelasin mau sampai seberapa persen. Oke. Nah, karena kan nanti tergantung budget dia ya. Kalau budgetnya 100 juta ya harus kita hitung-hitung ulang segala macam. Oh, oke. Berarti kalau gitu Ya. setelah dapat 2 tipe customer, kan tadi kan kita perlu nentuin ya kebutuhan listriknya dia tuh berapa dari kedua tipe customer ini. Betul. Itu buat nentuin kebutuhan tagihan listriknya gimana tuh, Bang Didi? Oh, tadi kalau saya biasanya minta tagihan listrik per bulan 4 bulan ke belakang. Karena waktu dulu pernah coba cara kita ngeplotting per lampu, misalnya ada berapa lampu. Nah, ternyata kan banyak customer yang nggak tahu nih jumlah wattnya lampu berapa, jumlah ini segala macam dia nggak tahu. Ya udah akhirnya kita coba cara akhir-akhir ini kita coba cara untuk ya ada tagihan bapak listrik selama 4 bulan ke belakang berapa gitu kan. Misalnya sebulan ada 500.000, ada 300.000, ya udah kita bagi Rp1.500 dapat KWH, berapa KWH seluruh yang dipakai untuk setiap hari. Nanti kita tanya mau penghematan berapa. Kita jelasin dulu kalau 100% full capacity PLTS ya. Oke, noted. Terus yang kedua kalau buat ngitung ROI itu return on investment, itu kan berarti kan ngitung dengan dia modal berapa juta masang si panel surya, ntar balik modalnya berapa tahun gitu kan ya? Iya betul, dengan penghematan yang berhasil dia lakukan ya. Oke, nah itu cara ngitungnya gimana tuh Mas? Ngitung ROI. Faktor-faktor apa aja yang ada di ROI, misalkan kayak luas gentengnya, atau misalkan kondisi rumahnya, cuacanya, atau misalkan panel surya yang dia pilih jenisnya, atau apapun itu, boleh tolong dijelasin lebih detail nggak tentang cara perhitungan ROI dan faktor-faktornya? Oke, siap. Yang jelas yang pertama kita setelah kita tahu gambaran KWH yang dia mau pasang berapa, dapat KWP-nya nanti berapa, terus kita simulasikan dulu lewat software. Nah, biasanya dipakai Visis atau Solar Indo kan. Nah, itu nanti dia dapat per bulan ngasilin berapa KWH. Karena kan dari Januari ke Desember ada bulan peak, ada bulan yang paling rendah kan. Tergantung cuaca dan garis edarnya matahari. Nah, dari situ kita tahu nih rata-rata penghasilan KWH-nya itu sebulan berapa. Kita konversikan itu menjadi rupiah dengan cara Rp1.500 per KWH. Misalnya satu bulan itu menghasilkan 10 KWH, berarti kalau kali 1.500 itu 15.000. Nah, berarti Rp15.000 nih buat penghematan atau yang duit yang dia dapat dari penghematan itu setiap bulan. Per tahun berarti 15.000 kali 12 bulan. Nanti ketemu nih berapa tahun. Nah, saya biasanya itu nggak pakai nilai peningkatan pembayaran listrik per tahun. Kan ada juga yang perhitungannya ROI itu dianggap setiap tahun naik 5%. Untuk
nilai bayarnya PLN ya. Misalnya sekarang 1.500, nanti ntar naik 10% jadi 1.650, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau saya biasanya agak flat. Kita simulasikan dulu flat. Anggap nih sampai sampai berapa tahun ke depan 1.500. Jadi dapat angka realnya misalnya 18 tahun. Ntar tinggal bagi aja kan. Nilai investasi berapa juta. Nah, kalau saya kasih contoh. Misalnya saya masang 1 KWP ya. 1 KWP itu kan nilainya 15 sampai 20 juta. Let's say 20 juta lah, 20 juta rupiah. Kalau kita konversi dari 3 KWH per KWP, berarti 3 KWH dapatnya kalau 1 KWP. 3 KWH itu kali 1.500 berarti 4.500 rupiah per hari. Nah, kita kali sebulan, 4.500 dikali 30, berarti berapa tuh? 450, 900, 1.350. Kalau nggak salah, saya lupa. 1.500 dikali 3, 4.500 kali 10, 135.000 berarti sebulan. Kalau nggak salah ya, nanti hitung ulang aja. 135.000 per bulan, kalau setahun itu ya let's say 1,5 juta. Nah, kalau dia modalnya tadi 20 juta, berarti 10 tahun baru 15 juta kan? Iya. Kalau tadi 150 ribu, dengan setengah setahun, 10 tahun baru 15 juta. Nah, dia butuh kurang lebih 15 tahun. Nah, dari situ kita jelasin ROI-nya 15 tahun. Tanpa misalnya kita perhitungkan maintenance. Nanti kita jelasin lagi, Pak, ada maintenance. Bisa dilakukan sendiri, bisa juga nyuruh orang, gitu kan. Maintenance-nya apa aja, kayak misalnya pembersihan panel, terus kemudian pengecekan elektrikal, masa atau umur pakai dari baterai, dan segala macamnya. Dengan semua hitung-hitungan tadi, kita anggap ROI-nya adalah 20 tahun. Nah, biasanya di situ orang keberatan. Karena problem pertama PLTS itu adalah harga kan. Dan ROI yang panjang. Itu sih, dari itu semua biasanya, kebanyakan, dari 10 customer, dia 8 orang itu keberatan pasti. Oh, lumayan tinggi juga ya angkanya ya, 8/10 ya? Lumayan tinggi. Masih lumayan tinggi, Mas. Karena orang itu masih ngebayangin gini sih. Kalau saya lebih problemnya marketing sih. Karena kalau secara teknis, udah banyak software yang mendukung, udah banyak jurnal-jurnal dan segala macam untuk pemasangannya. Nah, yang jadi problem adalah harga PLTS ini masih tinggi. Sehingga orang masih ragu-ragu untuk ngapain gue masang PLTS kalau gue bisa bayar per bulan. Ke PLN murah gitu loh. Belum lagi nanti maintenance, nah kayak gitu. Nah 8/10 tadi, duanya biasanya orang yang emang cinta aja sama energi terbarukan, atau memang misalnya dia mau aja. Oh gitu ya, berarti didorong sama rasa apa ya? Rasa awareness-nya ya terhadap lingkungan ya? Rasa kepedulian terhadap lingkungan ya? Betul. Kalau orang yang ngincer penghematan itu pasti keberatan. Habis itu baru kita kasih edukasi lagi, ya biasa ya marketing. Kita manis-manisin lagi segala macam, tapi tanpa tanpa kita bohong ya. Kita harus jujur secara teknis, tapi ya kita bilang apa adanya. Oke. Terus dari overall proses ini ya, dari awal customer itu ngasih pandangan, nentuin ROI, terus survei medannya, dari survei medan dapat biayanya. Itu dari medan atap tuh ngaruh ke biaya pemasangan nggak, Mas? Dari medan atapnya atau jenis atapnya, atau luas atap rumahnya gitu? Iya, jadi ini juga, jadi masuk ke pertimbangan biaya. Kita jujur mengatakan kalau misalnya, ini jenis, yang pertama adalah jenis atapnya dulu. Kalau misalnya dia atapnya, ini kalau di saya ya, kalau atapnya dia coran, dak beton, itu kan kita pakai balas atau pemberat. Nah, biaya balasnya itu kita masukin. Terus kita harus bikin struktur PLTS itu agak sedikit cambang kan. Karena dia di dak beton, nggak boleh dibor. Nah, kalau dia genteng, berarti kita pasang bracket yang untuk genteng. Yang paling gampang itu kalau atapnya agak-agak datar, kayak seng, kayak asbes. Nah, itu agak-agak gampang. Cuman rentannya di kebocoran aja. Oke. Terus kalau luas ini itu masih ngaruh. Kalau untuk jenis atap. Kalau medannya seperti apa sih sejauh ini nggak terlalu berpengaruh ya, karena
kita udah ngambil pukul rata kalau pasti susah masang PLS di rumah. Misalnya medannya tuh ada pohonnya lebat, jadi harus motong pohonnya dulu gitu. Pernah ada kejadian gitu nggak, Bang? Sejauh ini sih nggak pernah ya, mungkin karena dia tahu kalau ada pohon berarti nggak bisa pasang PLS gitu, jadi nggak ada yang masuk ke kita. Oke. Berarti jenis atap tuh ngaruh banget ya, jenis atapnya beton atau seng. Lumayan ngaruhnya ke jenis bracket yang dipakai nanti. Oh, kalau luas atapnya ngaruh nggak tuh, Bang? Kalau luas atap, karena biasa kita pemasangan kecil, luasnya itu mumpuni untuk masang PLTS itu. Oke, berarti patokannya tuh lebih ke berapa kebutuhan listrik yang dia punya dan yang dibutuhkan dan berapa Betul. budget yang dia punya gitu ya. Iya, dua itu faktor penentunya. Oke, kebutuhan listrik sama yang kedua budget. Nah, terus Iya. Bang Egy, dari keseluruhan proses ini nih, dari awal sampai akhir, hulu ke hilirnya ya, dari awal Iya. nawarin, sampai masang, survei, sampai ngitung ROI, sampai tadi katanya ada analisis software, terus sampai at the end, customer-nya deal nih misalkan, ngedeal, dan panel surya itu dipasang. Yang paling ribet, paling nggak banget, paling makan waktu, itu di bagian mananya Bang Egy? Sebelum deal berarti? Iya, dari proses sebelum deal nih, sebelum deal sampai masang panel suryanya. Sebelum masang lah malah. Sebelum deal, dari hulu ke hilirnya. Oke. Kalau paling ribet sih nggak ada, tapi kalau paling lama prosesnya itu mengedukasi customernya dengan bayangan dia, oh saya punya budget sekian puluh juta, bisa nih masang PLTS. Ternyata budgetnya harus lebih gede. Atau misalnya dia bayangan, oh masang 1000 watt cukup nih karena listrik gue 1000 watt misalnya gitu ya. Ternyata pas kita edukasi, ya kalau mau 1000 watt nanti jadinya misalnya 5 kW itu dikali 20 juta per juta. Nah di situ proses paling lamanya karena kita harus edukasi dan kita harus jelaskan secara sistem dengan bahasa yang paling sederhana ke customer. Itu paling lama prosesnya. Kalau proses paling ribet menurut saya itu justru pas pemasangan. Kalau ribetnya ya, karena kita nggak semua atap itu punya akses dari rumah. Aksesnya itu kebanyakan dari luar. Kita harus pakai tangga, kita harus pakai steger dan segala macamnya. Itu yang paling ribetnya secara teknis. Cuman karena kita udah survei, jadi kita udah tahu. Cuman emang tetap jadi ribet aja. Tapi kalau paling lama yang tadi, yang komunikasi tadi. Itu yang terus komunikasi. Kalau udah, lanjut Bang. Gimana? Lanjut dulu. Sorry. Kalau udah dipasang, nanti proses bukan paling ribet atau lama ya, tapi yang nggak enaknya aja. Nah, yang nggak enaknya adalah kalau udah dipasang, Mas kok hari ini PLTS saya cuma sekian gitu. Pernah sering ada komplain gitu? Itu mendung misalnya. Oh sering kayak gitu. Mas kok PLTS saya cuma sekian gitu kan. Ini kan janjinya 3 kWh Mas. Padahal itu kita udah jelaskan dari awal gitu. Kalau faktor mendung dan segala macam kan berpengaruh ya. Nah, ketika itu terjadi ya tetap kita harus jelasin ulang. Oh, berarti di komunikasi gimana ya? Kita nyambungin bahasa kita as orang teknik ke bahasa orang awam. Nah, di situ. Betul. Oke. Kita harus ngelihat customer-nya dulu nih seperti apa. Itu yang jelasin tadi Bang Inggi juga apa ada tim lain yang biasa ngejelasin tuh? Biasanya kalau obrolannya sudah terlalu sulit dalam artian jujur ya, kita kan ngelihat potensial klien ya. Kalau potensialnya klien ini besar dalam artian secara budget kita lihat dia besar, itu saya pasti. Oke. Tapi kalau misalnya baru nanya-nanya atau bagaimana, itu tim. Karena kita kan perusahaan ya, jadi kita harus marketingin aja sih sebenarnya pandangannya. Oke. Terus kita tetap jujur tapi bisa dapat project gitu. Oke. Terus ini Bang, kalau misalkan ada suatu solution ya yang bisa mengkomunikasikan tentang panel surya ini ke customer, di mana di situ ada peran dari artificial intelligence dan machine learning dalam translate kebutuhan customer supaya tujuannya si pihak yang mau masang panel surya atau si customer
dia tuh bisa punya gambaran yang lebih mudah dipahamin sesuai dengan kebutuhan listrik dan budgetnya si customer. Itu kira-kira ngebantu atau enggak, Bang? Kalau oh ini saya nggak tahu ya, maksudnya nanti kalau metodenya kan bisa macam-macam ya, bisa pakai kalau masnya kan nanti mau pakai AI kan, Mm-mm. biar biar lebih cepat. Cuman kalau dibilang bantu apa enggak, bahkan saya pernah bikin jasa perancangan PLTS doang. Oke, terus. Jadi maksudnya saya gini, kalau masnya mau bikin, apakah dengan menggunakan teknologi ini untuk menjawab kebutuhan klien yang tadi, misalnya mau sekedar nanya atau mau apa gitu kan, biasanya kan mereka nggak enak kalau nanya ke perusahaan langsung. Nah ini yang saya rasakan ya, mereka tuh nggak enak untuk nanya karena misalnya budget mereka terbatas, dilihatnya mereka belum ngerti, mereka nggak mau nanya, mereka akan nyari-nyari dulu nih, padahal nyari-nyari itu kan susah. Mm-mm. Nah akhirnya waktu itu saya ngakalinnya dengan cara saya bikin jasa perancangan yang Mm-mm. budgetnya itu murah. Jadi dengan anggapan kalau orang ngeluarin budget misalnya 50.000 atau 100.000, dengan leluasa orang ini akan bertanya kepada saya. Saya nggak ngincer budgetnya, nggak ngincer duit dari diskusi itu. Tapi saya ngincernya orang mau dulu nih masuk ke pembicaraan sini. Mm. Karena pandangan saya kalau orang ngeluarin duit, kan banyak tuh ya, apa namanya, kayak e-book tentang bangunan, e-book tentang apa, cara marketing. Nah itu biasanya lebih laku mas, Mm-mm. dibandingkan pelatihan langsung. Kenapa? Karena orang bayangannya kalau gue ngeluarin duit 100.000, gue nggak malu nanyanya. Karena gue ngeluarin duit nih. Nah, kalau dibilang membantu apa enggak, pasti membantu. Cuman yang penting nanti marketingnya aja, caranya gimana untuk bilang ke klien kalau ini misalnya free konsultasi lewat software dan lain-lain, atau misalnya berbayar pun bayarnya berapa. Dan saya yakin itu banyak yang akan pakai jasanya dan akan banyak yang terbantu. Yang terbantu sih kayak perusahaan-perusahaan kayak saya ya. Jadi orang udah lebih siap. Oke. Bang Egi berarti tadi buka ini juga ya, jasa buat perancangan panel surya gitu dengan harapan orang-orang yang ada ketertarikan masang panel surya di bangunannya, tapi nggak punya cukup Hmm. informasi, itu bisa pakai jasanya Bang Egi itu dengan dia ngeluarin uang yang murah, dia bisa leluasa bertanya. Tapi Abang Betul. tuh nggak ngincer uang dari situ, itu cuma sebagai tebar umpan ya Marketing kalau aja, kita mau media mancing ya. marketing. Kalau kita mau mancing Hmm. itu kayak umpannya kita tebar dulu, ikan datang baru dipancing. Kayak gitu bener Iya Bang? betul. Iya Oh, betul kayak gitu. oke. Eh, Terus kalau gitu biasanya jasa ini berapa lama Bang Egi? Sampai ada orang ngobrol, maksudnya pasti kan orang mau saya mau pakai jasa Bang Egi, terus habis itu kita orangnya ngobrol gitu kan, di telepon atau di Zoom, atau Hmm. ketemuan ngobrol-ngobrol. Terus Bang Egi bakal Hmm. balik dengan konsep perancangan panel suryanya yang udah dirancang gitu dan ditunjukin lagi ke orang itu. Nah itu berapa hari itu kira-kira prosesnya Bang? Prosesnya dari dia pertama nanya, tergantung ya, nanti tergantung kesulitannya dan pengetahuannya mereka sampai mana. Cuman rate-nya rata-rata itu lama sih, lumayan lama, bisa makan waktu 5 hari 7 hari untuk hanya sekedar proses komunikasi atau edukasi ke mereka. Yang tadi makanya saya bilang proses komunikasi itu paling lama, Hmm. kecuali dia memang akademisi atau memang industri yang udah ada perhitungannya ya. Kalau ini kan orang biasa itu lama komunikasinya. Oke. Oke, terus kalau misalkan tadi kan ada beberapa faktor ya Bang ya, yang nentuin apa tuh namanya, yang ada beberapa faktor tuh yang bakal dikomunikasiin ke orang tersebut. Misalnya orang itu Yes. datang nih ke Bang Egy, set, dia itu punya data, di mana datanya tuh kebutuhan daya listrik dari bangunannya, Ya. sama yang kedua Ya. budgetnya. Ya, dari situ kan Bang Egy bakal balik ngerancang dan bakal nunjukin lagi rancangannya, di mana rancangan itu udah ada return on investment, sama udah Hmm. ada juga biaya yang perlu dikeluarin kan. Nah itu Hmm. kira-kira parameter buat Bang Egi dari awalnya, gue tuh butuh ini loh Bang, saya tuh butuh gambaran gimana sih orang tuh ngasih info ke Bang Egi gitu, kayak dia tuh cerita apa aja, terus yang Bang Egi ambil faktornya tuh apa aja gitu, yang Abang tangkap dari ceritanya variabel apa aja, dan variabel itu tuh bakal dipakai buat nentuin return on investment dan nentuin apa tuh namanya, uh, perancangan panel suryanya itu Bang. Nah itu boleh tolong diceritain
lebih detail nggak Bang di bagian itu? Oke. Ini dari pengalaman yang terakhir ya. Masa kalau dulu kan awal-awal berdiri itu pasti coba-coba. Nah, kalau dari pengalaman kita terakhir, kita pertama kali nanya yang kliennya dulu. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang PLTS? Jadi saya akan bertanya, Bapak atau Ibu tahu PLTS ini seperti apa? Untuk kita menilai pengetahuan dia sampai mana nih? Misalnya nanti dia sebutin, oh iya PLTS ini saya melihat Mas di IG katanya bisa menghemat listrik segala macam gini. Oke, kita ngeparameterin mereka nih. Oh, parameter mereka adalah pengetahuannya sampai PLTS itu hemat. Nah, dari situ baru kita edukasi. Oke, betul penghematan PLTS itu bisa terhemat dengan cara perhitungan seperti ini. Misalnya nanti ada yang nanya lagi, nggak tahu sih Mas, kayak keren aja. PLTS itu alat apa sih Mas? Bisa ngasih listrik. Nah, berarti dia bawah banget tuh. Nah, faktor itulah yang nyebabin lama atau enggak kita komunikasi ke klien. Cuman kita caranya adalah kita tanya dulu sejauh mana pemahaman mereka tentang PLTS. Kalau pemahaman mereka jauh, kita nggak usah jelasin panjang lebar lagi untuk mempercepat proses tadi. Oke. Kita langsung aja ke intinya. Oke, kalau Ibu udah tahu PLTS bisa begini, saya minta data. Data pertama adalah pembayaran listrik setiap bulan. Yang kedua adalah budget dari mereka berapa. Yang ketiga kira-kira mau dipasang di mana. Yang keempat nanti apakah kalau saya menyarankan untuk menghemat satu benda seperti AC atau pompa, Ibu lebih prefer itu atau lebih prefer penghematan? Kalau dia udah pengetahuannya tinggi ya, udah cukup lumayan. Tapi kalau dia masih rendah, itu kita edukasi dari awal. Oh, oke. Tapi buat yang bagian ini Bang, penghematan, kan Abang nawarin nih mau penghematan satu benda tertentu atau mau penghematan secara overall gitu kan, keseluruhan. Nah, berarti mau ngomong kayak gitu aja kita harus tahu dulu dong. Ini orang tuh ngerti nggak sampai sini pembahasannya? Iya, betul. Makanya cara kita adalah menanyakan dulu sejauh mana pengetahuan dia tentang PLTS-nya, supaya kita nggak miskom. Karena gini, kalau misalnya kita, iya Bu PLTS kayak begini, sedangkan ini orang udah pinter ya, kita jadi buang-buang energi untuk ngomong. Nah, tapi kebalikannya kalau misalnya kita anggap dia udah ngerti, ternyata belum ngerti, miskom nantinya. Nah, dari pengalaman kita tanya dulu dia, sejauh mana pemahamannya ini. Nah, kalau dia udah jelasin segala macam panjang lebar, dari situ kita ukur, oh dia masuk sampai sini nih, gitu. Untuk meminimalisir komunikasi yang tidak perlu. Oke. Terus lanjut nih, misalkan customer-nya udah bilang nih, oke nih Bang Igi atau Pak Igi, saya tuh mau rencananya hemat benda gitu di rumah saya. Misalkan saya pakai AC tuh ada 4 di rumah. Dan gimana supaya AC ini tuh 4 tuh bisa di cover sama panel surya gitu. Nah itu terus lanjutannya kayak gitu gimana tuh Bang? Kalau itu standar pertanyaannya kita akan nanya berapa PK masing-masing AC. Apakah sama PK-nya dan berapa nilai PK-nya, berapa aja. Terus kemudian kita tanya kegiatan mereka. Apakah mereka orang kantoran atau mereka seorang yang sering di rumah. Nah, berarti kalau indikasinya kan kalau sering di rumah lebih banyak pakai AC siang hari. Kalau misalnya orang kantoran kan biasa balik malam gitu kan, berangkat pagi, balik sore gitu kan. Nah, berarti cuma digunakan misalnya di malam hari dengan jam-jam tertentu. Nah, dari situ baru kita tahu berapa kira-kira jam yang dibutuhkan, nanti berapa kWh yang dibutuhkan, dan habis itu ya barulah nanti ke berapa kapasitasnya, berapa ROI-nya. Oke, tadi apa aja Bang? Berarti dari PK-nya dulu berapa? Habis dari PK ke KWH? Dari PK-nya, habis itu kita tanya penggunaan si AC ini berapa lama. Kalau misalnya pompa, itu berapa watt pompanya, kemudian orang di rumah itu ada berapa orang. Nanti kita bisa tarik data setiap orang butuh berapa liter air kan. Oke. Dari penggunaan AC-nya, misalkan AC gitu ya. AC-nya nyalanya berapa lama dari dia kantoran atau dia di rumah kan nanti bisa ketahuan nyalanya berapa jam. Nah, dari situ dapat PK ya. Iya. Dari PK, KWH. Karena kalau watt kan dia nggak bakal ngerti kan. Oh, oke. Terus cara nentuin dari PK ke KWH-nya gimana tuh Bang sampai dapat ROI dari situ?
itu ya sebagaimana kita orang teknik ya, maksudnya 1 PK kan berarti di sekitar 750 watt. Nah, 750 watt kita ambil, nanti kita tarik data rata-rata idle-nya AC itu berapa, karena kan nggak peak 750 ya, biasanya idle-nya itu sekitar 300, 200 kayak gitu. Nanti kita rata-rata nih, misalnya oke, dalam 5 jam dipakai dengan penggunaan listrik setiap waktunya adalah 300 watt, berarti 300 watt dikali 5 jam. Berarti kan 300 dikali 5. 300 kali 5 kan berarti 1.500 ya? Iya. Nah, 1.500 watt hour, berarti sekitar 1,5 kWh. Oh. Nah, dapat tuh 1,5 kWh, baru 1,5 kWh ini dikonversi menjadi berapa kWp untuk dapat budget. Terus 1,5 kWh ini dianggap 100% PLTS. Berarti penghematan dia setiap hari adalah 1,5 kWh. Nanti dapat return of investment dari situ. Oke, noted. Oke, berarti jasa perancangan panel suryanya Bang Egy nih menyangkut ke ini ya Bang ya, Abang collect dulu info-info yang dibutuhin dari user, dari calon customer. Nah, dari info itu diolah datanya. Nah, dari pengolahan data ntar di purpose lagi data yang udah diolah itu berupa budget yang perlu dikeluarin sama return on investment yang bakal diterima sama si orangnya ini. Sampai sini Iya, betul. Oke. Terus ini Bang, mau nanya lagi, andaikan ada suatu chatbot di WhatsApp ya, chatbot. Jadi si customer itu bisa ngechat tentang budgetnya dia, kebutuhan listriknya dia, atau tagihan listriknya dia, atau bahkan dia juga cerita tentang pengetahuannya dia udah sampai mana ke si chatbot ini. Yeah. Dalam arti chatbot ini nerima data dari si customer. Yeah. Nah, data yang diterima ini bakal diolah langsung sama chatbotnya, kayak misalkan contohnya si user bilang mau penggunaan AC, nah si chatbot itu bisa nentuin berapa PK AC-nya, berapa kWh-nya, dan nanti dia akan balik lagi ke customer dengan data yang udah diolah berupa budget yang perlu dikeluarin buat investasi awal sama return on investment dari panel surya itu. Betul. Nah, itu kira-kira tujuannya tuh buat nge-short term itu loh, Bang. Proses komunikasinya tadi kata Abang 5-7 hari jadi instan. Mungkin under hitungan menit ya kita ngebalas WA tuh. Nah, itu kira-kira... Iya, kalau chatbotnya udah canggih ya. Iya. Ini kan machine learning berarti kan, basicnya? Iya, basicnya masih pakai machine learning itu. Berarti kan harus input data yang sangat banyak dengan beragam model pertanyaan kan, kalau machine learning itu. CNN kan berarti computer neural network kan? Iya, benar-benar. Arahnya mau ke sana. Oke, siap. Nah, itu kira-kira dari Bang Egy gimana? Pertama ngebantu atau enggak? Kalau ngebantu, rate 1-10 tuh boleh nggak dikasih? 1 tuh nggak ngebantu, 10 tuh ngebantu banget. Terus setelah itu pertanyaan kedua, concern atau pertimbangan serta keraguan Bang Egy tentang chatbot ini apa? Misalkan harus kompleks atau misalkan datanya harus banyak gitu. Jadi kita nggak punya data atau misalkan takut jadi nggak akurat gitu. Kira-kira ada nggak Bang dari pertanyaan 1 sama pertanyaan 2? Boleh coba Bang dari Bang Egy. Oke, kalau pandangan sebagai bidang jasa atau saya yang dipakai jasanya, ya pasti sangat membantu. Yaitu rate-nya mungkin bisa 10. Karena dengan chatbot ini berarti kan kita nggak usah kerja apa-apa, dalam artian ya udah si AI-nya ini yang akan masukin data, ngolah data ke klien dan udah dapat hasilnya. Kalau deal, kita tinggal garap aja itu project. Itu yang sangat membantunya ya. Tapi kalau faktor keraguan sebagai pandangan saya di bisnis ini, apakah datanya akan akurat? Yang pertama, ini kalau saya hilangkan faktor saya seorang engineer ya. Yang kedua, emang bisa nanti misalnya kliennya itu nggak mau lewat chat tapi lewat telepon. Nah itu mungkin yang akan jadi kompleks tuh kalau misalnya dia nggak mau lewat chat. Yang ketiga, seberapa jauh dia bisa mengolah informasi tersebut. Apakah misalnya kliennya juga harus dikasih pertanyaan kayak berapa watt sih Bu yang ingin dipakai? Nah itu kan berarti sesuatu yang
yang klien pun sebenarnya bingung untuk menjawab itu. Nah itu sih, karena saya belum tahu nih sejauh mana nanti AI ini akan dibuat. Jadi keraguannya masih di penggunaan AI ini bisa apa enggak sebenarnya gitu doang. Tapi kalau membantu dan bisa ya pasti sangat membantu. Oke, siap-siap. Berarti dari Karena saya ingat setahu saya kan ini pasti ribuan data kan pakainya. ya sebenarnya nggak sampai ribuan sih, tergantung semakin banyak datanya. Kita yang ideal, kalau yang ideal sekarang tuh udah cepet bang. Itu 20 sampai 50 data udah bisa sekarang. Karena mereka tuh bakal ngambil model statistik dari 20 sampai 50 data tersebut. Even datanya tuh nggak ada di dalam data tersebut, tapi dari data tersebut tuh dia bisa dibuat model, dia bisa ngebikin model statistik. Nah, cuma uh, tinggal ngolah dan masukin datanya yang sesuai ke mana tuh ke machine learning tersebut supaya ntar hasilnya tuh nggak bias. Kendalanya di situ. Oke. Oh paling pertanyaan kalau dari saya pribadi tadi keraguan tentang teknologinya apakah bisa apa enggak. Yang kedua berapa harganya sih? Kalau pandangan saya di luar kita basic orang teknik. Berapa nih harganya nih kalau misalnya saya perusahaan ini mau pakai AI, nanti misalnya biayanya sekian, nanti kan saya pasti ngitung kalau saya pakai AI sekian, saya pakai orang sekian ya misalnya lebih gede, mendingan saya bayar orang. Oke, oke. Berarti kalau misalkan Paling itu tadi, kalau keraguannya. misalkan abang tuh jasa perancangannya itu yang tadi makan proses waktu 7 hari, misalkan di angka 100.000 atau 50.000 gitu ya, 50.000. Artinya Iya. eh, biaya untuk menggunakan AI ini harus di bawah dari biaya si eh, Bang Igi buka jasa itu ya, supaya lebih murah. Oh, apa namanya? Kalau jasa saya tadi kan untuk marketing aja, untuk Hmm. ngambil orang-orang supaya mau chatting gitu kan. Kita Hmm. bukan tentang duitnya yang 100.000. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan yang manual, yang maksudnya emang dia berdiri sebagai perusahaan PLTS, terus kemudian menyediakan jasa konsultasi gratis, ya kita anggap konsultasinya gratis. Yang jadi pertanyaan, seberapa banyak dia bisa ngedeal klien? Misalnya dari 100 klien, semuanya bisa terjawab nih dalam waktu sebulan lewat AI ini. Sedangkan kalau manusia, misalnya 100 itu butuh 5 orang. Misalnya gitu ya, 5 orang dengan gaji 3 juta, udah 15 juta. Nah, AI ini berarti harus di bawah itu tuh. Harus bisa menyaingi kecepatan dan ketepatan dari manusia. Kalau secara bisnis. Oke, noted, noted Bang Egi. Kira-kira pertanyaan yang masuk tuh apa aja ya Bang kira-kira ya? Kayak misalkan yang kira-kira kan tadi Abang kan udah ngerti sedikit ya soal model dari machine learning gimana dia kan Ya, uh, bakal dikasih data buat bahan belajarnya dia kan. Ada banyak data buat bahan belajarnya. Nah, tuh kira-kira data yang dikasih ke machine learning itu data apa aja tuh Bang kira-kira Bang? Kayak misalkan tadi ada kebutuhan listrik di rumah orang, kita misalkan butuh 20 data, terus budget si orang tersebut. Nah, terus dari situ butuh data lainnya kira-kira data apa aja tuh Bang buat si dia belajar ini? oke. Kalau dia untuk belajar ya, jadi berarti pandangan saya mungkin bukan orang yang bisnis ya, tapi mungkin kita nyangkutin agak sedikit teknis lah. Yang pertama itu pasti budget. Nah, berarti dari budget ini kan si AI harus bisa menghitung, ini klien sama-sama punya budget 20 juta. Dengan kebutuhan listrik yang berbeda nih. Itu aja udah dua parameter yang beda berarti kan. Nah, yang kedua berarti parameternya adalah kebutuhannya dia. Yang pertama tadi budget, yang kedua kebutuhannya. Nah, yang paling sulit menurut saya di CNN ini nanti adalah dengan ratusan mungkin merek PLTS, mana aja yang akan dipakai. Tapi kan kalau itu bisa dipilih ya. Misalnya kalian mau pilih merek mana aja, si AI-nya kan bisa di merek-merek mana aja. Nah, paling kesulitannya adalah updating soal harga. Karena misalnya brand PLT, biasanya yang saya tahu kalau PLT itu semakin gede KWP-nya, per kepingnya itu makin murah kan. Nah, itu kan harus dimasukin data ke mesin learning-nya tuh. Di 100 WP merek ini harganya sekian, 200 WP harganya sekian, atau misalnya dia bisa canggih ngambil dari cloud, ngambil dari base datanya Google atau bagaimana lah. Nah, itu paling yang faktor penentu keakuratan AI kalian.
adalah faktor untuk si AI ini membaca harga yang ada di online shop. Untuk nanti dia nge-breakdown sendiri kan nantinya. Iya. Itu paling. Itu harganya harga berapa sih Bang? Per KWP ya? Apa berapa tuh? Kalau kita bicara soal ini AI akan dipakai perusahaan, ya berarti AI ini harus tahu harga per panelnya. Oke, noted. Karena kan nanti untuk merancang kita, misalnya kita mau 1000 watt, kita kan ada pilihan. 1000 watt ini mau pakai 100 WP 10 keping, apa mau pakai 300 WP per kepingnya, apa mau pakai 250 WP, kan banyak ya pilihannya. Dan itu budgetnya kan berbeda-beda, teknologinya berbeda-beda. Terus mau pakai inverternya merek apa, harganya beda-beda lagi. Mau satu fasa apa 3 fasa, misalnya kalau udah di atas 20 kW atau 10 kW. Oh, nah itu dicocokinnya beda-beda berdasarkan lagi. apa tuh Bang? Lah gentengnya kah, seluas apanya tuh? Iya itu juga, cuman kalau saya belum ada persoalan tentang luasan sih. Tapi kalau saya lebih ke satu budgeting, yang kedua saya memikirkan kalau misalnya nanti rusak panelnya, itu gampang digantinya. Dalam artian kalau saya masang 1000 WP 10 keping, kalau yang rusak satu keping kan murah. Tapi kalau saya masang yang 1000 WP tuh 250 watt nih satu kepingnya, kan dia harus ganti satu keping tuh 250 watt, lebih mahal kan. Nah biasanya saya saranin yang lebih banyak kepingnya, supaya kalau dia ganti satu murah. Oke. Cuma nanti lihat dulu ya biayanya, apakah yang 10 keping ini lebih mahal apa sama dengan yang 4 keping. Nah faktor-faktor itu yang saya belum ngebayangin cara AI ngebaca, jujur. Iya, karena lumayan kompleks juga faktornya ya. Iya, makanya tadi saya bilang CNN-nya ini pasti akan banyak sekali data yang harus dimasukkan dan dia harus update terus kan. Iya. Dia kan harus feedback kan. Kalau bisa sih ada feedback dari klien ya, misalnya kita trial untuk running simulation dengan sekian data, ini benar apa salah. Nanti kan gitu ya, AI kan ngebaca sendiri ini benar apa salahnya. Oke, siap Bang. Ini udah komplit semua sih Bang kayaknya Bang. Pertanyaan mau diajukan ke Bang Egy. Keren juga sih tapi bikin AI. Tadi itu terakhir ini kan fuel cell. Iya, dia fuel cell sekarang. Terakhir fuel cell dia tuh tesisnya dia kan. Fuel cell. Cuma kemarin nanya ini apa tuh namanya? Ada kenalan nggak buat wawancara di Panas Surya gitu, kata dia. Oh ada nih Bang Egy, terus dikirimin company profile. Nah terus dari situ, wah boleh nih Tan buat penelitian kita nih buat publication. Ya udahan, tapi nanti coba ini aja koordinasi aja langsung ke Bang Egy, itu dikirim kontak Bang Egy, ternyata alumni PNJ juga ya Tenpo. Oke. Oh paling ini saya ada satu pertanyaan sih kalau boleh. Dan kalau nggak dijawab pun nggak ada masalah ya. Setahu saya kan kalau misalnya penelitian itu udah pasti harus urgency kan dan novelty kan. Iya. Nanti pertanyaan adalah kalau AI itu udah ada, ChatGPT ini udah ada. Apa bedanya dengan AI kalian? Karena sorry ya, maksud ini saya sebagai orang awam deh, saya anggap sebagai orang awam. Saya tanya nih misalnya, Mas, ngapain bikin AI baru kalau ChatGPT udah ada? Secara teknologi ChatGPT itu lebih canggih, misalnya kayak gitu. Tapi ini nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Maksudnya ini untuk kalian sebagai pertanyaan ulang, apakah penelitian ini urgent, harus dilakukan atau tidak? Karena pertanyaan ini pasti timbul sih. Kalau kalian bikin AI ngapain gitu kan, kalau misalnya lebih rendah dibandingkan ChatGPT atau AI yang lain, kalau mereka lebih canggih, jadi kan kayak percuma kan kalau kita pandangkan sebagai orang awam. Iya, sebenarnya kalau di rencana kita sih, kalau GPT itu kan dia input datanya kan dari mana aja ya Bang, dari internet, dari YouTube, ya database-nya di GPT. Nah kalau di sini kita mau coba spesifikin lagi data yang diolah sama si chatbot ini, di mana datanya tuh emang udah khusus dari CV-nya dari perusahaannya Bang Egy gitu misalkan, kayak data
budgetnya atau data laporan dari tahun-tahun sebelumnya, customer-customer Iya, sebelumnya. Nah, dari situ kan bisa iya. ngasih input data yang spesifik, meskipun dari segi keterampilan, kita bakal connect API dari chatbot ini dengan API-nya Gemini. Jadi nanti pakai sistem API, dia bakal Oh, koordinasi dengan Gemini yang dimana standarnya itu standar jawaban dari Gemini. Cuma data yang diolah sama data yang diterima sama si chatbot ini merupakan data khusus dari si perusahaan yang itu. ini basicnya kalian untuk penelitian apa startup? Buat ini research bang, karena buat startup masih jauh banget kan, masih panjang banget jalannya. Jadi kita buat research buat Ah, publication. S1. S1. Oh, canggih amat S1 ngambil AI. Iya, karena lagi ditekenin Yap, juga sekarang kebetulan. paling itu sih maksudnya coba siapkan argumen. Karena kan kalau riset itu berarti harus ada gap penelitian kan, entah itu secara teoritis atau gap antara teoritis dengan praktek. Ya kalau kalian pakai kuantitatif kan atau kualitatif kan harus kayak gitu. Hmm. Kecuali kalian penelitian terapan ya. Kalau penelitian terapan kan problem solving aja ya. Kalau kualitatif berarti harus ada gap antara teori dengan teori atau teori dengan praktek. Nah, pertanyaan tadi itu harus bisa dijawab. Apakah benar-benar ada gap? Kan teori dengan praktek berarti ada ChatGPT. Iya. Nah, berarti harus ada kelemahannya dulu di ChatGPT atau ada sesuatu yang nggak bisa diselesaikan oleh ChatGPT atau AI yang lain sehingga kalian harus masuk di sini. Yang kedua adalah berarti kan kebutuhan tentang panel surya ini yang terus meningkat atau memang regulasi dari pemerintah sendiri harus meningkatkan PLTS kan gitu ya. Tapi pertanyaan pentingnya adalah sepenting apa penelitian AI ini dilakukan kalau ada AI yang lain. Nah itu yang harus bisa jadi satu urgensi, yang kedua adalah novelty dari penelitian itu. Ya mungkin kalau itu nanti Tendi lebih tahu sih, Tendi lebih ngerti pasti. Ya kalau ke Bang Egy katanya lebih ke arah praktikalnya, kata dia sih juga. Iya betul, kalau teoretikal pasti Tendi lebih jauh, lebih ngerti. Kalau ini Bang, kalau dari Bang Egy sendiri ChatGPT so far gimana Bang? Bisa ngatasin masalah yang tadi nggak? Dimana katanya proses komunikasi itu yang paling panjang gitu dari keseluruhan. Bisa. Itu makanya pertanyaan ke kalian, karena saya udah pakai ChatGPT juga. Berbayar kan, jadi gratis untuk nanya. Bukan gratis untuk nanya ya, tapi karena kita jadi pertanyaan itu nggak ada batasnya. Analisis datanya pun bisa banyak kan. Oke, berarti kalau pakai ChatGPT itu alurnya gimana tuh Bang Egy? Kan sih tetap harus ketemu sama klien juga kah, atau tetap harus ngobrol dulu sama klien? Bedanya ketika saya menggunakan ChatGPT sebagai seorang bidang jasa ya, dari kita tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan oleh klien atau kita akan menanyakan apa ke klien, kita tinggal lempar ke ChatGPT aja. Buatkan saya misalnya panel surya dengan kapasitas sekian, budget sekian untuk penggunaan di daerah sini, iradiasi matahari sekian, terus kemudian saya mau pakai merek ini. Kita tinggal nge-prompt untuk kayak gitu, terus habis itu dia suruh ngambil data misal dari online shop dan lain-lain, itu udah bikin sendiri tuh, bahkan dalam bentuk PDF. Oh cepet berarti ya, cuma ribetnya tuh ribet di communicating ke antara kita ke customer ya berarti ya? Challenging-nya di situ. Iya, itu berarti udah kalian jawab sendiri. Oke. Kalian harus membuatkan argumen kalau software yang akan kalian buat atau AI yang akan kalian buat lebih manusiawi lagi dibandingkan ChatGPT. Karena kalau ChatGPT prompt itu kan harus kita ngerti sebenarnya. Iya. Oke. Siap Bang Egy kalau gitu Bang. Terus ini Bang, agak ngelenceng nih ke soal predictive maintenance. Bentar ya Bang ya, sebentar ya. Kenapa? Sebentar Bang. Halo? Iya Bang, ini tadi mau nanya soal predictive maintenance di panel surya. Cuma karena kebetulan gue ada agenda lain nih, udah harus berangkat lagi, terus juga karena udah mau 1 jam, jadi kelamaan juga. Kalau kelamaan, sorry. Oh ini gue yang minta maaf malah ke Bang Egy karena kelamaan. Gak apa-apa, gue excited juga kok. Maksudnya ini lagi berkembang dan kalian mau pakai AI. Siap, silakan.
Iya, jadi mungkin sampai sini dulu aja, diudahin dulu. Nanti Hmm, kalau misalkan ada yang mau hmm. ditanyain lagi di WA atau teleponan lagi, boleh nggak kira-kira, Bang? Boleh, aman, siap. Saya Oke, juga tertarik kok. Seenggaknya saya bisa keep up pengetahuan saya lewat kalian, Pak. oke siap. Jadi Karena nanti kan kalau saya nggak keep up, kita ketinggalan ya. Udah tua soalnya. siap siap. Iya nanti izin buat ngirimin juga nanti ngabarin ke Mas Dendi soal wawancaranya Siap, sama buat siap. hasil dari wawancara Bang Igi ke Tendi nggak apa-apa Oke, ya? aman, aman. Karena Tendi lebih bisa untuk ngarahin secara research. Oke Ya sip kalau kalian gitu. lebih tanya Tendi lah kalau ada research. Oke siap Bang Igi kalau gitu. Terima kasih Bang Egi sekali lagi Oke, buat thank you waktunya, juga. sama terima kasih juga udah kesediaannya sharing-sharing ilmunya tentang panel surya. Nanti update ke depannya Mhm, bakal gue kabarin lagi ya ke Bang Egi. Kalau ada siap. pertanyaan Oke, atau dari update penelitian ke depannya sampai dari keputusan kita buat lanjut atau enggak nih ke penelitiannya karena ini masih wawancara tahap awal juga bukan wawancara yang teknis banget oke, gitu. oke, siap. Mudah-mudahan bisa lanjut. Karena berguna lah Oke, software nanti. oke siap. Kalau gitu kita pamit ya Bang Egi ya. Terima kasih Bang Siap, Egi. siap, siap. Ya, terima kasih sama-sama. Saya izin live juga. Iya.